Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika anshur alayya rahmataka zakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Sebelum melanjutkan ke ayat 143, ini ada perbaikan surat 130. Ada tafsiran itu. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Waman aila yarghabu tegese ora sengit an millati Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Fayat ruka mongko dadi sebabe ninggal sapa wong ha ing millah. Fayat ruka ni fa sababiyah. Nah, sekarang ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat ini agak panjang, jadi kita ulang. Dan kemarin karena lampu mati, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono paring pitutur ingsun ing sira kabeh maring dalan kang lurus rupan agama Islam. Kama hadainakum kaya lewus nudono ingsun ing sira kabeh ilahi maring siratim mustaqim. Ja'alnakum musdatena ingsun ing sira kabeh ya umat Muhammadin he ummate Nabi Muhammad. Ummatan ing umat wasaton kang tengah-tengah. Jadi kata wasaton itu dari wasatun itu ismun limakanin muayyanin, nama bagi suatu tempat tertentu. Di tengah-tengah. Umpama penggaris panjangnya 30 cm, titik tengahnya berarti pada 15 cm. Kalau sebuah lingkaran itu titik tengah, itu wasaton. Karena dari nama sebuah tempat kemudian dijadikan sifat. Jadi di sini wasaton sifat dari ummatan. Maka dalam
mudzakkar muannas, mufrad atau jamak itu bentuknya tetap. Jadi umpama rajulun wasatun, imro'atun wasatun. Nah, kata umat ini secara lafaz muannas, secara arti jamak. Nah, bentuknya tetap wasaton. Khiyaron tegese pira-pira wong pilihan. Pilihan maksudnya orang-orang yang bagus. Jamak dari khairun. Nah, khairon, khiyaron. Wong-wong kang bagus. Utulan tur wong-wong kang adil, jamak dari adilun. Jadi tengah-tengah, orang adil itu ya tengah-tengah. Dermawan, jud, dermawan itu tengah-tengah dari kikir dan berlebih-lebihan. Antara bainal bukhli wat wal israf. Berani, sifat berani itu tengah-tengah antara jubnun, bainal jubni wat tahawur. Antara penakut dan tahawur. Tahawur itu berani tapi tidak pada tempatnya. Jadi tengah-tengah. Litakunu drapun ono to supaya ono sira kabeh iku syuhada'a pira-pira wong kang dadi saksi alan nasi ing atase menungso yaumul kiamat ing dalam dina kiamat anna rusulahum dadi saksi anna rusulahum ing sak temene pira-pira utusaning nas iku balaghatuhum mustaqah sapa rusul ing nas kaya kuna lan supaya ana drapun ana sapa rasul utusan ane Kanjeng Nabi Muhammad alaikum mengatasi sira kabeh iku syahidan wong kang dadi saksi annahu dadi saksi annahu ing satemene rasul iku balaghakum wis teka sapa rasul ing sira kabeh. Sebagaimana kami telah memberi petunjuk kepada kamu pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam, kami jadikan kalian semua, wahai umat Muhammad, sebagai umat wasaton, umat yang baik, agar kamu kelak di hari kiamat menjadi saksi. Saksi apa? Bahwa para utusan telah sampai kepada mereka atau kepada kamu, kepada manusia. Jadi kamu menjadi saksi bahwa para rasul telah sampai, telah menyampaikan, telah datang kepada manusia. Dan Rasul yaitu Nabi Muhammad juga menjadi saksi kepadamu bahwa Nabi Muhammad telah sampai kepadamu. Saya ulang kisahnya. Bahwa nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan orang-orang yang terakhir umatnya Muhammad.
Kemudian Allah berkata kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada utusan Allah, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu tidak datang kepadamu seorang utusan yang memberikan peringatan kepadamu? Fayung kiruna, maka mereka mengingkari, tidak percaya atau mengatakan tidak ada. Ma ja'ana min nadhir, tidak ada utusan yang memberi peringatan kepada kami. Fayas'alullahu al-anbiya'a, kemudian Allah bertanya kepada para nabi andalika tentang itu. Fayaquluna, maka para nabi menjawab kadzabu, mereka berbohong. Mereka berbohong. Qad balagona. Kadzabu, mereka berbohong. Qad balagna, kami telah sampai kepada mereka. Fayas'aluhum al-bayyinah, maka Allah menanyakan kepada para nabi itu tentang saksinya. Padahal Allah sudah mengetahui, hanya untuk menyatakan hujjahnya supaya terbukti. Lalu mereka menjawab, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashhadu lana, yaitu umat Muhammad yang akan menjadi saksi kepada kami, kata para nabi itu. Fayu'ta bi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, kemudian didatangkan umat Nabi Muhammad. Fayashhaduna lahum, maka umat Muhammad ini memberi saksi kepada para nabi annahum qad balahu, bahwa para rasul atau para nabi itu telah sampai, telah datang. Ini litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat Muhammad menjadi saksi bahwa para rasul itu atau para nabi telah datang kepada manusia. Fataqulul umamul madiyatu, maka umat-umat terdahulu berkata, Aina alimu wa innama kanu ba'dana. Dari mana mereka tahu? Padahal mereka itu datang setelah kami. Kok tahu nabi-nabi terdahulu? Fayas'alullahu ta'ala hadhil ummah. Maka Allah bertanya kepada umat Muhammad ini, fayaquluna, maka mereka menjawab, arsalta ilaina rasula wa anzalta alaina kitaban. Engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad, dan menurunkan kepada kami sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Akhbartana fihi bitablihir rusul. Engkau telah memberitahu kepada kami dalam kitab itu tentang datangnya para utusan. Wa anta shadiqun fima akhbarta, sedangkan engkau
benar, jujur dalam pemberitaanmu dalam memberikan kabar itu. Jadi alasan ditanya umat Muhammad, alasan mereka bersaksi itu dasarnya dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa dulu-dulu sudah diutus para utusan, para nabi. Tsumma yu'ta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad didatangkan, panggil. Wa yus'alu an hali ummatihi, lalu beliau ditanya tentang jawaban umatnya itu, wa yuzakkihim wa yashhadu bisidqihim, maka beliau membenarkan dan bersaksi atas kebenaran jawaban mereka. Itu wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jadi Nabi Muhammad juga memberi saksi kepada umatnya bahwa jawaban umatnya itu betul. Wa ma ja'alna lan ora dadiaken ingsun sayyarna tegesin dadiaken ingsun al-qiblata ing kiblat. Laka kedue sira al-ana ing dalem saiki al-jihata tegese arah. Allati kunta kang wis ana sira Muhammad iku alaiha ing atase kiblat. Awalan ing dalam kawitane wahya kali utawi kiblat iku al-Ka'batu Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Ka'bah. Jadi Nabi sebelum berhijrah ke Madinah itu, sebelum turun atau sebelum Isra Mi'raj, itu Nabi sholat. Di pagi hari 2 rakaat, di sore hari 2 rakaat, itu menghadapnya ke Ka'bah. Falamma hajara maka semangsane hijrah sapa Kanjeng Nabi. Umira maka diperintah sapa Kanjeng Nabi istiqbali Baitul Maqdisi, kelawan ngadep Baitul Maqdis. Diwaca Baitul Muqaddas ya kena. Artinya Baitullah Al-Muqaddas. Jadi ketika Nabi hijrah, setelah hijrah, maka beliau diperintah menghadap ke Baitul Maqdis, ta'alufan krono ngelulutno lil Yahudi maring wong-wong Yahudi. Fasalla maka nuli salat sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Baitul Maqdis. Ilaiha maring kiblat Baitul Maqdis. Siddata au sab'ata asyara syahron, 16 utawa 17 apane syahron wulane. Jadi selama 16 atau 17 bulan itu Kanjeng Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tumma khuwila ay umira bitahawul ilal Ka'bati, tumma khuwila mongko kari-kari dikongkon atau diperintah ngalih maring Ka'bah sapa Kanjeng Nabi. Setelah 16 bulan atau 17 bulan itu, kemudian Nabi diperintahkan untuk berpindah menghadapnya ke Ka'bah. Illa lina'lama kejaba yen ta drapun weruh sapa ingsun ilmadzurin lawan weruh pertelo.
man ing wong yattabi'u kang manut sapa man ar-rasul ing utusan wa yusaddiquhu mongko beneraken sapa man ing rasul. Jadi Allah menjadikan kiblat yang semula dari Ka'bah kemudian ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis diubah ke Ka'bah lagi, itu tujuannya lina lama mayyattabi'ur rasula, agar tahu siapa yang mengikuti Rasul. Ya padahal Allah sudah tahu, tapi ini untuk membuktikan. Liyadhara ilmuna mayyattabi'ur rasula. Agar jelas bahwa kami itu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Wa yusaddiquhu mongko nuli beneraken utawa percaya sapa man ing Rasul. Iman jadi lina lama mayat tabi Rasul miman saking wong kapisah saking wong. Ya. Yang kalibu kang balik sapa man ala qibahi ing atase delamaan lorone man ayar ji tegese balik sapa man ilal kufri maring kufur. Jadi kami ingin membuktikan siapa yang imannya kuat atau kembali ke kufur. Syakkan krana mamang fitin ing dalam agama. Wadhannanan krana nyono annan nabiyya ing satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi khairatin ing dalam bingung. Min amri saking perkarane Kanjeng Nabi wa qad irtaddat lan temen waqad irtadda lan teman-teman wis murtad. Jadi dengan kejadian itu memang banyak yang murtad. Idzalika krana mengkono dhannan sapa jamaatun segolongan orang wa in asale wa innaha wa in mukhaffafatun lafat ini ku diwaca mukhaffafah minataqilati saking sakilah asale wa inna wasmuha utawi isime in iku makhlufun dibuang ai in wa innaha lan satemene madhep kali nang tauliyah madhep iku kanat ana apa madhep ai tauliyatu tegese madhep ilaiha maring Ka'bah iku lakabiratan yektine abot syaqqatan tegese abot alan nasi ngatasi menungso illa alal ladzina kejaba ing ngatasi wong-wong akeh hadallahu kang ngusnuduna sapa Allah minhum ali saking nas. Jadi mengubah dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Ka'bah itu sulit kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Makanya beberapa di antara mereka pada waktu itu menjadi murtad. Wah ini Nabi bingung ini dari Ka'bah ke Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi. Wa maka nalan ora ana sapa Allah niku liyudhi'a krana nyiak-nyiakaken sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh
Ai sholatakum tegese sholat sira kabeh. Jadi imanakum ditafsiri sholatakum. Allah tidak menyia-nyiakan sholatmu. Masih menghadap ke Baitul Maqdis juga dapat pahala, ke Ka'bah di Masjidil Haram juga dapat pahala. Ai sholatakum tegesi sholati sira kabeh ilal Baitil Maqdis maring Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ya. Hukum balik ganjar. Sapa Allah ing sira kabeh alaihi ing atase iman. Di anna sababa nuzuliha kana sak temeni sebab tumurune ayat. Ayat iki iku aswalu pitakon aman saking wong mata kang mati sapa man qabla tahwili ing dalam sadurunge diowahi atau dipindah kiblate. Itu ada salah seorang Yahudi dan bersama teman-temannya berkata kepada orang-orang Islam, akhbiruna an sholatikum ila baitil maqdisi. Coba ceritakan kepada kami tentang sholatmu menghadap ke Baitul Maqdis. Ingkanat ala hudan faqad tahawaltum anhu. Jika sholatmu itu betul sesuai dengan petunjuk, maka kamu dianggap sudah berpindah. Jadi kamu pindah menghadap ke Ka'bah setelah menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau kamu mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis itu betul, maka berpindahmu ke Ka'bah itu berarti menyimpang. Jika menghadap ke Baitul Maqdis itu sesat, maka kamu sesat dan siapa yang mati pada waktu itu matinya sesat. Itu kata beberapa orang Yahudi. Faqalal muslimun, maka orang-orang Islam menjawab, innamal huda fima amarallahu bihi. Petunjuk itu sesuai dengan yang diperintah Allah. Fadolalah fima nahallahu anhu, dan sesat itu sesuai yang dilarang oleh Allah. Mereka orang-orang Yahudi berkata, fama syahadatukum alaman mata minkum ala qiblatina waqad mata qabla an tuhawwalal ka'batu ila an qabla an tuhawwalal qiblatu ilal ka'bah. Lalu apa buktimu? Apa buktimu, apa persaksianmu terhadap orang yang mati di antara kamu
pada waktu itu masih menghadap ke kiblat kami sebelum diubah ke Ka'bah. Yaitu As'ad bin Zararah dari Bani Najjar dan Barok dari Bani Salamah. Lalu para sahabat, para orang muslim tadi datang kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, qad sarafakallahu ila millati Ibrahim wa kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yusalluna ilal Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kamu untuk mengikuti milah Ibrahim, agama Ibrahim, yaitu berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kiblatnya itu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mati? Pada waktu itu mereka sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay sholatakum ila Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakan sholatmu ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Innallaha satamani Gusti Allah binnasi ing menungso al mukminina tegese kang padha beriman kabeh iku laraufun yektine banget yektine dat kang banget welase rahimun tur iku welas atau asih bi adami itaati amalihim ing dalam ora anane nyiak-nyiakno menyia-nyiakan piro amale nas warrafatu utawi rafah iku syiddatur rahmati banget welase raufun zat kang banget welase wa qudima lan didhesikno apa al ablahu kang luweh lafat kang luweh banget lil fasilati krana ngreksa akhire ayat. Jadi akhir ayat apa itu? Sajaknya berakhir mim ya. Maka rahimun ditaruh di terakhir, raufun ditaruh di pertama. Jadi yang ayat sebelumnya itu ila siratim mustaqim berakhir dengan mim. Maka ayat berikutnya la raufur rahim itu lil fasilati krono ngreksa maring akhire ayat. Jadi sajaknya supaya sama. Fasilah itu al-kalimah akhirul ayat. Fasilah itu kata di akhir ayat. Jadi seperti akhir sebuah puisi, kata akhir sebuah puisi, sebuah syair.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ini sampai ayat 143. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.